Meskipun ditulisnya brand Diadora ini adalah brand asal Itali, tapi kenapa ya pas gue pakai sepatu ini buat main, rasanya kok kayak sepatu basket lokal kita. Yo, what's good abas di seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Freddy Brainwash di Anak Basket Channel. Di video kali ini gue akan ngebahas performance review sepatu basket Diadora Jordan. Kita mulai dari traction. Untuk di lapangan indoor yang bersih, tractionnya bekerja dengan sangat baik. Sama sekali nggak ada slip-slip, semua manuver tercover dengan sangat baik. Tapi sayangnya kalau dibawa ke lapangan outdoor yang permukaannya halus tuh, semenan halus gitu, apalagi yang berdebu, wah ini cukup slip-slip sih, nggak yang sampai parah banget, tapi ya agak jauh lah ya kalau dibandingin sama di lapangan indoor yang bersih. Sangat amat butuh wipe off, abas kalian mesti rajin-rajin wipe off banget kalau main di lapangan basket outdoor yang berdebu supaya kinerja tractionnya bisa tetap baik. Tapi enaknya karena ini traction patternnya tuh terbilang renggang-renggang gitu ya, jadi nggak gampang kemasukan kotoran atau kerikil. Terus juga secara durability ini termasuk badak. Ini setelah gue pakai beberapa kali indoor dan outdoor, kalau gue dorong-dorong traction patternnya tuh masih pada keras-keras banget gitu dan dalam-dalam. Jadi ini sih pasti awet lah untuk tempur di lapangan outdoor terus-terusan. Udah gitu bahan rubber outsole-nya juga termasuk yang squeaky banget. Heel to toe transitionnya sebenarnya ini termasuk smooth sih, bagian heel maupun bagian forefootnya itu udah dibikin cukup rounded, keseluruhan materialnya juga cukup gampang ngeflex. Buat diajak lari-larian, diajak main cepat, fast break gitu sebenarnya heel to toe transitionnya masih sangat mendukung sih ini. Cuma kalau buat gue tuh gue ada sedikit masalah yang bikin sepatu ini tuh jadi kurang cocok diajak main lincah gitu, diajak main cepet, dan hal itu adalah cushion. Cushionnya bukannya nggak enak, cushionnya sebenarnya enak, berasa empuk terus tebel ya. Secara impact protection sebenarnya ini cushioningnya oke banget. Cocok buat abas kalian yang memang cari sepatu basket dengan impact protection yang baik, terus cushioning yang empuk gitu ya. Dengan harga di bawah 1 juta lagi kan. Cuma masalahnya cushioningnya ini feelsnya empuk aja gitu, nggak ada bouncy-nya, sama sekali nggak responsif cushioningnya. Jadi setiap kali gue melakukan manuver itu berasa ada delay. Udah gitu mungkin juga insole-nya kan ini cukup tebel ya, jadi court feel-nya kurang dapet. Nah itu udah perpaduan sempurna tuh yang bikin sepatu ini nggak bisa diajak main cepet. Jadi secara court feel udah nggak dapet, terus juga cushioningnya bukan termasuk yang responsif, ada delay. Jadi yang gue rasain dari cushioningnya, secara impact protection oke, dengkul gue nggak nyut-nyutan, tumit segala nggak nyut-nyutan. Tapi kalau abis main pakai sepatu ini 2 jam gitu ya, apalagi pas lagi kebagian mainnya cukup banyak gitu ya, wah kakinya tuh berasa capek banget bro. Soalnya setiap kali gue mau ngegas itu kayak butuh effort lebih gitu dengan setup cushioning kayak gini. Dan itu bikin kakinya berasa capek gitu deh kalau habis main. Kemudian untuk materialnya ini sih no complain, berasa cukup premium untuk material sepatu basket dengan harga 800.000 ke bawah ya. Ini bahan fabric uppernya berasa tebel, berasa nyaman gitu, nggak over stretchy. Tapi ini termasuk zero break in time juga, jadi dari awal penggunaan itu udah langsung enak material uppernya. Cuma paling kekurangannya tidak terlalu breathable, kayak di tengah-tengah gitulah. Dibilang sampai panas banget ya enggak ya kan, tapi dibilang breathable banget juga enggak, agak di tengah-tengah. Kalau abas kalian main di cuaca yang panas gitu, bakalan berasa cukup anget pakai sepatu ini berlama-lama. Untuk material talinya termasuk aman, cukup ikat 1 kali, nggak pernah lepas-lepas selama gue pakai sepatu ini. Padding lidahnya juga ya cukup tebel lah. Meskipun gue ngikat tali sepatunya tuh kenceng banget sampai yang paling atas gitu, tapi nggak berasa ngeganjel sih di pergelangan kaki depan. Nah kalau padded collarnya agak kurang tebel nih menurut gue, jadi berasa ada heel slip gitu. Untungnya nih sepatu bukan low cut ya, ini mid cut gitu ya, jadi kayak nggak terlalu parah heel slipnya. Cuman meskipun gue udah ngiket tali sepatu ini kenceng banget ya, kalau mau ngelepasin sepatu ini tuh gampang banget, tinggal injek bagian heelnya udah kaki gue molos keluar.
Next untuk fitnya, nah ini agak membingungkan sih. Gue udah turun satu size Euro gue dari sizing Nike gue. Biasanya Nike gue pakai 43 dan di sepatu ini gue turun satu size ke 42 ya. Dan secara sentimeternya juga padahal ditulisnya 26,5 loh. Kalau Nike tuh size 43 nya kan 27,5. Itu udah beda 1 cm tuh. Harusnya kan secara logik kesempitan dong nih sepatu. Tapi ternyata ini fitnya malah kegedean banget sih. Malah gue berasa kayak pakai size 44 nya Nike gitu di sepatu ini padahal size 42 loh. Gue udah turun satu ukuran loh dan masih kegedean. Jadi wah, gue nggak tahu deh apakah harus turun sampai 2 size ya, ke size 41 mungkin baru pas. Jadi secara fitnya agak susah gue merekomendasikannya. Jadi abas kalian baiknya cobain di store terlebih dahulu ya kalau mau beli sepatu Diadora ini. Sisa ruangan di ujung toe itu banyak banget, sekitar 1 jari telunjuk gitu ya. Terus bagian atas toe boxnya sih untungnya nggak babli, enak. Tapi samping kanan kirinya nggak berasa pas sih, kayak masih ada sisa ruangan berapa mili gitu. Nah, karena secara sizing aja udah berasa kegedean, jadi gue juga sulit nih menilai lockdownnya. Karena lockdownnya gue berasa kaki gue di dalam sepatu ini tuh bergerak-bergerak banget gitu. Dan setelah gue perhatiin, ternyata ini disebabkan karena material yang ada di insole maupun yang ada di sekitaran padded collar. Ini materialnya tuh kayak licin-licin semua gitu, jadi kaos kaki tuh nggak ngegrip gitu loh di dalam sepatu ini. Kaki kita bener-bener bisa bergerak kemana-mana gitu deh, nggak enak banget. Jadi secara lockdown menurut gua parah sih. Bagian midfootnya nggak berasa dipeluk, terus sekitaran pergelangan kaki juga molos-molos gitu, ada heel slip. Tapi yang perlu diingat, sizingnya gue ini kan kegedean ya, jadi mungkin kalau gue turun 2 size ke size 41 mungkin akan menjadikan lockdownnya lebih baik. Tapi kalau dengan material yang ada di insole dan padded collar yang licin-licin kayak gini, kemungkinan masih tetap ada slip-slip gitu sih, masih berasa ada slip-slip. Terakhir untuk supportnya, bisa dibilang supportnya agak 50-50 ya, nggak yang sampai bagus banget. Untuk support bagian depan itu ada overlap outsole, terus juga material uppernya cukup support kan, tebel gitu ya. Jadi kalau ngerem dengan kaki depan itu berasa aman-aman aja. Nah, yang jadi masalah adalah lateral supportnya, support bagian samping. Ketika gua ngerem dengan kaki samping tuh kayak mau crossover gitu, kakinya berasa kayak mau keluar gitu. Ini ternyata disebabkan oleh cushioningnya. Cushioningnya tuh empuk banget ya, saking empuknya jadi dia bisa nekuk gitu ketika gua melakukan lateral stop. Nah, itu yang bikin kaki gua tuh serasa mau keluar gitu. Padahal sih kalau dari material upper, terus ada penggunaan synthetic leather segala macam, ini mah sebenarnya udah cukup support ya. Kemudian untuk support bagian belakang itu ada internal TPU heel counter, tapi memang kurang keras sih TPU heel counternya tuh masih agak lembek. Untungnya di bagian luarnya dibantu dengan material synthetic leather gitu ya. Cuma sayangnya ditambah dengan ada masalah heel slip tadi, ya bikin ankle gua berasa nggak safety sih. Ini ngeplek banget nih di bagian sekitaran pergelangan kaki tuh nggak berasa dipeluk. Kemudian untuk base-nya sepatu ini termasuk lebar sih, meskipun tidak ada outrigger, tapi ya sepatu ini termasuk yang base-nya lebar. Jadi untuk mendarat, habis lompat, itu sebenarnya cukup stabil. Sayangnya kalau lagi melakukan manuver-manuver, meskipun stabil, tapi ada masalah lateral support tadi tuh, yang cushioningnya terlalu empuk. Jadinya ya berasa agak-agak oleng. Dan ada satu lagi kekurangan support di sepatu ini. Sepatu ini tuh nggak ada shank plate, jadi secara torsional supportnya agak lemah. Gampang banget nih ditekuk-tekuknya, dipelintir-pelintir. Tuh, lihat aja tuh, bisa sampai ketekuk kayak gitu. Jadi ya hati-hati aja kalau main pakai sepatu ini, jangan sampai terlalu eksplosif ya. Lompat-lompatnya gitu, jangan sampai terlalu eksplosif, nanti agak bahaya tuh buat telapak kaki abas kalian kalau sampai ke twist ya. Oke, sekian performance review gue untuk sepatu basket Diadora Jordan ini. Ya menurut gue sih secara keseluruhan performance, sepatu ini agak-agak mirip sama brand-brand lokal kita sih ya. Masih kayak
banyak yang perlu dibenahi gitu. Cuma ya secara cushioning memang ini empuknya sih gokil sih buat abas kalian yang cari impact protection. Ini cushioningnya sih enak, empuk, tebel gitu. So buat abas kalian yang pengen kop sepatu ini, nanti gue akan tinggalin link pembeliannya di deskripsi video bawah, cek aja di situ. Thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa support gue terus dengan subscribe YouTube Anak Basket Channel, like, share, and comment. I'm Ferdy Brainwash. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.